Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Sebuah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Dengan ibu kota Jakarta, Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timur Leste di Pulau Timur. Bella, saya Win Afrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Apa sih itu negara? Negara merupakan sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintahan negara yang sah, dan umumnya itu memiliki kedaulatan serta keberadaannya itu diakui oleh dunia. Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Jadi sebuah negara itu terbentuk memiliki syarat-syarat. Yang pertama harus memiliki namanya masyarakat. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesnya suatu tatanan dalam pemerintahan. Unsur yang kedua itu ada wilayah, atau syarat yang kedua itu ada wilayah, di mana suatu negara itu tidak dapat berdiri tanpa adanya wilayah. Yang ketiga itu harus adanya namanya pemerintahan. Pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara. Dan elemen yang terakhir atau syarat yang terakhir itu adalah pengakuan dari dunia internasional, baik itu secara de facto maupun secara de jure. Oke, lanjut. Jadi materi selanjutnya itu tentang bentuk-bentuk dari suatu negara. Bentuk-bentuk dari suatu negara itu ada dua. Yang pertama itu adalah bentuk kesatuan, dan yang kedua itu adalah bentuk serikat. Bentuk negara kesatuan merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertinggi itu berada di pemerintahan pusat. Negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal, berarti itu tidak ada negara di dalam negara. Sistem negara kesatuan yaitu adalah sentralisasi dan desentralisasi, di mana sentralisasi itu merupakan semua persoalan atau itu semuanya itu diatur oleh pemerintahan pusat, di mana daerah hanya bertugas menjalankan pemerintah dari pusat tanpa diberikan namanya wewenang. Sedangkan desentralisasi itu adalah daerah diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri atau hak otonomi sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintahan pusat. Contoh-contoh negara yang menganut bentuk negara kesatuan yaitu adalah pertama ada Indonesia, ada Maladewa, ada Prancis, dan juga ada Inggris. Untuk bentuk negara yang kedua itu adalah negara serikat. Negara serikat yaitu merupakan bentuk negara yang di dalamnya itu terdapat beberapa negara-negara bagiannya. Negara-negara bagian tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau ada juga yang dari hasil pemekaran. Bentuk pemerintahan negara serikat itu hanya tertuju pada satu titik pemerintah, yaitu pemerintah federal. Pemerintah federal itu yaitu mengatur urusan bersama dari semua negara anggota bagian seperti hubungan internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasinya. Contoh dari negara yang berbentuk serikat itu contohnya adalah negara Rusia, Jerman, Brasil, dan juga Amerika Serikat. Oke, lanjut. Jadi materi selanjutnya itu tentang konstitusi. Apa sih itu konstitusi? Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan baik yang itu tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Sedangkan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Untuk apa adanya konstitusi? Jadi ada beberapa tujuan kenapa harus ada namanya peraturan. Yang pertama itu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-mena. Jika tidak dibatasi, maka para penguasa atau pejabat negara itu akan bertindak sesuka hatinya dan bisa jadi konstitusi tidak dapat berjalan dengan baik. Yang
Yang kedua itu adalah melindungi hak asasi manusia. Di sini kita harus menghormati hak dan kewajiban dari tiap individu. Dari situlah konstitusi akan berjalan dengan baik. Yang ketiga itu adalah sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Tanpa adanya sebuah pedoman, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik. Seperti yang kita tahu, konstitusi negara itu ada dua macam. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan aturan-aturan pokok dasar dan tata negara, demikian juga aturan yang mengatur tentang perkehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis merupakan berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Syarat-syarat dari konstitusi tidak tertulis ini adalah diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus selalu memperhatikan pelaksanaan dari Undang-Undang 1945 itu tersebut. Baiklah, saya Dimas Fahrul Razi akan menjelaskan mengenai konstitusi di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Terbukti bahwa pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, peraturan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dasar hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, dasar hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar yang menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok cara kerja badan-badan tersebut. Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan simpel. Yang kedua, hukum dasar tidak tertulis. Sifat-sifatnya yaitu 1. Merupakan kebiasaan berulang kali dalam penyelenggaraan negara. Kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Ketiga, diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Keempat, bersifat sebagai pelengkap. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dilakukan amandemen dijelaskan secara terperinci dan sistematis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia dibagi atas 7 secara sistematis, merupakan pertanggungjawaban kedaulatan rakyat karena itu sistemnya. Negara ini dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan, walaupun 7 kunci pokok menurut penjelasan tidak lagi merupakan dasar yuridis, namun mengalami perubahan. Selanjutnya, hubungan antara negara dan konstitusi berhubungan sangat erat. Konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh Undang-Undang Konstitusi. Merupakan kesatuan utuh di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.